Yeah. Buka kitab kita sama-sama, haleluya. Wow, saya percaya hari ini kembali menjadi hari berkat yang luar biasa buat setiap kita. Karena hari ini kita masih dalam pembahasan kita 33 tugas gereja di akhir zaman. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan ke-11. Dan dalam bahasan ke-11 salah satu tugas gereja, salah satu tanggung jawab gereja adalah bertindak hati-hati. Kenapa? Karena berkat Tuhan sudah sediakan buat kita. Kemenangan sudah Tuhan janjikan buat kita. Tetapi kadang-kala persoalannya bukan Tuhan gak buat mujizat, bukan Tuhan gak memberkati kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita hati-hati? Banyak persoalan terjadi bukan karena kita gak sanggup. Banyak masalah menekan kita begitu berat bukan karena Tuhan memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan kita. Tapi kalau kita mau jujur, banyak kali kegagalan, persoalan yang terjadi karena kita ceroboh. Ini harus kita pahami. Karena Tuhan sudah beri kuasa buat kita. Makanya Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan untuk itu Alkitab bilang roh di dalam kita lebih besar roh yang ada di dunia ini. Berarti Tuhan sudah beri kuasa buat kita. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga sudah janjikan kemenangan buat kita. Karena Kristus datang untuk memberi domba-dombanya hidup dan hidup yang berkelimpahan. Apapun penafsiran orang, sebagian berkata, oh itu kelimpahan jasmani. Sebagian berkata, oh itu kelimpahan dalam segalanya. Apapun namanya, tapi jelas janji Tuhan bahwa dia datang untuk memberi domba-dombanya hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah, kita juga bilang, kamu lebih daripada orang yang menang. Berarti yang namanya kemenangan, yang namanya kelimpahan. Yang namanya kuasa sudah Tuhan sediakan. Tapi kadang-kala persoalannya, bukan Tuhan gak buat mujizat, tapi kitanya yang bertindak salah. Kita bertindak salah bukan karena kita bodoh. Tapi kita bertindak salah karena kita tidak hati-hati. Atau dengan bahasa lain kita ceroboh. Banyak orang rumah tangganya sampai bercerai karena cerobohnya dia. Banyak orang pelayanannya sampai hancur karena apa? Cerobohnya dia. Urapan Tuhan sih luar biasa, tetapi dia ceroboh. Ada banyak pengusaha harusnya sukses. Karena dia cukup pintar, cukup hebat, cukup luar biasa. Tapi karena cerobohnya hancur, saudara. Iya kan? Ada banyak anak-anak muda harusnya masa depannya cemerlang. Tetapi karena cerobohnya akhirnya lakukan hubungan seks sebelum nikah. Karena cerobohnya akhirnya pacarannya raba-raba. Iya kan? Dan hidupnya betul-betul gak karuan. Kenapa? Karena cerobohnya. Nah itu yang kita mau pelajari. Karena salah satu tugas gereja, yaitu bertindak hati-hati. Markus 13 ayat 23 bilang begini. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yesus sendiri jelaskan, aku sudah beritahu segala sesuatunya buat kamu. Tapi ada tugas kamu, ada tanggung jawab kamu, yaitu hati-hati. Sekali lagi ada banyak orang jatuh bukan karena serangannya begitu berat. Karena Alkitab sudah bilang pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Tetapi seringkali kita jatuh, kita gagal, kita sengsara karena kita tidak hati-hati. Kita lihat selanjutnya, klik. Aha. Ulangan 6 ayat 12-13. Hal yang sama dijelaskan, maka berhati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi jelas di ayat ini dijelaskan hati-hati jangan sampai kita melupakan Tuhan. Kadang-kala karena kita pikir kita kuat, kadang-kala kita pikir karena kita hebat, kadang-kala kita pikir karena kita mampu, kadang-kala kita pikir karena kita pintar, lalu kita bisa. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan tanpa kita sadari, akhirnya kita jatuh pada serangan iblis, pada jebakan iblis bahwa kita tidak hati-hati sehingga akhirnya kita melupakan Tuhan. Jelas ya sampai di sini ya. Kalau sampai kita melupakan Tuhan, kita ceroboh saudara. Karena kita tertipu dengan tipuan iblis. Bahwa kita sanggup, kita mampu, kita bisa dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Alkitab sudah jelas bilang, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Klik, lihat selanjutnya. Ulangan 11 ayat 16. Kembali kata yang sama, hati-hatilah. Jadi Alkitab banyak bicara tentang hati-hati. Hati-hatilah. Supaya jangan hatimu terbujuk. Karena iblis kalau nggak bisa kerja dengan tekanan, maka dia coba bujuk. Sehingga kamu menyimpang
masih ingat Tuhan tapi dia menyimpang. Dia bukan lari tinggalkan Tuhan, dia tetap menuju ke jalan Tuhan tetapi menyimpang. Kita mungkin tetap ke gereja, tapi menyimpang. Jelas ya sampai di sini. Kita pacaran tapi menyimpang. Penyimpangan ini yang menjadi persoalannya. Makanya Alkitab bilang hati-hatilah supaya jangan hati kamu terbujuk. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain. Dan sujud menyembah kepadanya. Supaya kamu menyimpang dari aturan-aturan firman. Menyimpang dari nilai-nilai kerajaan sorga. Ya kan? Menyimpang beda dengan berbalik arah. Ya dong, kalau ini ke kanan lalu saya ke kiri itu jelas-jelas berbalik arah. Tapi iblis licik. Kita sama-sama ke kanan tapi musuhnya kanan lurus, kita kanannya. Ini dia. Ya kan jelasnya sampai di sini. Lihat selanjutnya, klik. Kata yang sama, hati-hatilah. Supaya engkau jangan melalaikan orang Lewi. Selama engkau ada di tanahmu, bayangkan. Sampai Tuhan berfirman. Jangan sampai kamu melalaikan hamba-hamba Tuhan atau orang Lewi. Saya ngerti kalau saya ngomong ini ada banyak aja. Iya kan zaman sekarang yang nyerang lalu bilang, wah Gilbert khotbah untuk dirinya. No. Zaman sekarang. Banyak orang tidak bisa menghargai hamba Tuhan. Kita dulu, ya, saudara-saudara yang ada di usia 50 tahun ke atas. Bahkan 40 tahun ke atas masih sama. Kita dari kecil diajarkan. Hormat sama hamba Tuhan. Jangan ngelawan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan salah itu urusan dia sama Tuhan. Tapi zaman sekarang di zaman medsos. Saya nggak tahu orang tua mungkin kebanyakan main-main medsos. Sampai nggak didik anaknya atau apa. Sehingga anak umur 15, 16, 17, 18, 21 tahun. Bisa memaki-maki hamba-hamba Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Buat saya. Orang-orang yang memaki-maki hamba Tuhan, dia mempermalukan orang tuanya. Kenapa? Itu artinya nggak dididik, saudara. Saya lihat hari-hari ini kok gejala ini makin menyebar di mana-mana. Saya sebagai hamba Allah ingatkan saudara. Loh ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Orang yang menghargai orang tua, orang yang menghargai guru, orang yang menghargai pengajar firman Tuhan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekaya apapun saudara. Tapi kalau saudara kurang ngajar sama orang tua, saudara kurang ngajar sama guru, saudara kurang ngajar sama hamba-hamba Tuhan, hidup saudara ujung-ujungnya pasti sengsara. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, karena ini apa yang Alkitab katakan di Ulangan 12 ayat 19. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama ada di tanahmu. Tidak bisa tidak, ini hukum. Orang tua kita. Guru yang mengajar kita. Serta hamba-hamba Tuhan yang mengarahkan kita pada jalan Tuhan. Ketiganya itu tidak sempurna. Saya tidak bilang orang tua selalu benar. Saya tidak bilang guru selalu hebat. Saya tidak bilang hamba Tuhan selalu sempurna. Tapi yang saya mau bilang itu bukan urusan kita. Mereka ditempatkan Tuhan dalam hidup kita with a purpose. Ada tujuan ilahi. Tugas kita adalah menghormati. Kita makanya bilang hormati ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di muka bumi. Orang yang menghormati orang tua. Orang yang menghormati guru. Orang yang menghormati hamba-hamba Tuhan. Ada saja berkat dan mujizat. Saya ngerti ada orang-orang yang akan gak setuju sama pandangan saya. It's okay. Tetapi saudara praktekkan dalam hidup saudara dan beri laporan kepada saya. Saya belum pernah ketemu orang-orang yang menghargai orang tua, menghargai guru, menghormati hamba Tuhan, lalu hidupnya sengsara. Yang saya pelajari, orang-orang yang menghormati orang tua, orang-orang yang menghormati gurunya, orang-orang yang menghormati hamba-hamba Tuhan selalu saja ada berkat. Itu sebabnya saya mengetuk hati para orang tua. Saya ngerti, zaman saya dibesarkan. Rata-rata tidak pernah ada ibu yang bekerja. Hampir tidak ada. Mungkin ada tapi 10 dari 100 hanya 10%-nya. Zaman kita dulu dibesarkan. Biasanya ibu ada di rumah.
Dan ibu tidak pernah pegang handphone karena tidak ada handphone. Ibu tidak pernah main game karena memang gak ada game. Satu-satunya paling arisan, satu-satunya paling ngobrol sama tetangga. Tapi mereka punya banyak waktu. Mereka punya banyak waktu untuk mendoakan kita. Mereka punya banyak waktu untuk menyiapkan makanan, duduk makan bersama kita. Mereka punya banyak waktu untuk berbicara bersama kita, main dengan kita. Saya khawatir. Zaman sekarang, karena kondisi ekonomi, akhirnya suami dan istri harus kerja. Anak-anak hanya dibesarkan dengan gadget dan pembantu. Lalu kemudian orang tuanya pulang. Dan orang tuanya tidak memberi perhatian 100% kepada anak-anaknya. Karena ketika dia pulang, dia lelah, dia sibuk dengan gadgetnya juga. Sehingga waktu bersama dengan anak-anaknya semakin kurang. Sehingga banyak anak-anak sekarang, sorry untuk bilang ini, kurang ajar. Seperti nggak punya budi pekerti. Perilakunya sangat liar. Bahkan apa yang terjadi? Orang tua dilawan. Guru dilawan. Hamba-hamba Tuhan dimaki-maki. Dan ketika kita selidiki, ya anak umur 17 tahun. Mau jadi apa generasi ini? Saya mengetuk hati para orang tua. I know you are busy. Saya tahu saudara juga butuh hiburan. Saya tahu saudara juga butuh gadget. Tetapi beri waktu yang khusus untuk mendidik anak-anak saudara. Jangan sampai anak-anak saudara seperti nggak berpendidikan gitu. Anak-anak saudara seperti anak-anak kurang ajar gitu. Anak-anak saudara seperti anak-anak yang nggak terdidik sama sekali. Kita adalah keluarga-keluarga anak Tuhan. Pastikan nilai-nilai kerajaan sorga kita berikan. Makanya Alkitab bilang hati-hatilah. Supaya jangan kau melalaikan orang Lewi selama ada di tanahmu. Jadi mereka diajar. Hati-hati. Jangan sampai menghina hamba Tuhan. Jangan sampai menyerang hamba Tuhan. Betul hamba Tuhan tidak sempurna. Tapi kalau dia salah urusan dia sama Tuhan. Tugas kita. Mengambil pelajaran yang baik. Dan hidup di dalamnya. Karena saya terlalu percaya orang yang tidak bisa menghargai orang tua. Orang yang tidak bisa menghargai guru. Orang yang tidak bisa menghargai hamba Tuhan. Adalah orang-orang yang tidak punya nilai dalam kehidupannya. Tapi orang yang bisa menghormati orang tuanya. Orang yang bisa menghormati gurunya. Orang yang bisa menghormati hamba Tuhannya. Saya percaya ada saja berkat dan mujizat dalam hidupnya. Minimal 3 ini. Yang perlu kita terus ajarkan kepada anak-anak kita. Karena orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengerti firman Tuhan, dia pasti menghormati orang tua. Dia pasti menghargai gurunya. Dia pasti menghargai hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi, orang tua sudah tidak sempurna. Guru sudah tidak sempurna. Hamba-hamba Tuhan tidak sempurna. Tetapi bukan urusan kita untuk mengkritisi. Bukan urusan kita untuk menyerang dan menghina. Urusan kita hanya mengambil pelajaran yang baik, memberi hormat kepadanya. Lebih daripada itu urusan dia sama Tuhan. Jelas? Kita lihat selanjutnya. Ulangan 15 ayat 9. Kembali kata yang sama, hati-hatilah. Supaya jangan timbul dalam hatimu, pikiranmu. Di dalam hatimu pikiran dursila. Jadi pikiran dan hati harus kita jaga. Harus kita berhati-hati, jangan ceroboh. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu. Dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang kau. Dan hal itu menjadi dosa bagimu. Lihat, kalau kita punya pikiran yang curang. Kita punya pikiran gak mau rugi istilahnya. Gak mau nolong orang. Gak mau kasih kelepasan pada orang. Masih mau tetap hidup dalam kedendaman dan kebencian. Itu menjadi dosa bagimu. Jadi jelas ya. Ada satu kata yang Tuhan ajarkan buat kita. Hati-hati. Dan itu tugas gereja di akhir zaman. Tugas gereja bukan hanya, oh ya saya harus menang, saya harus terima mujizat, saya harus menerima berkat Tuhan. Amin, Tuhan memang sediakan. Tapi, hati-hati. Jelas ya, kita lihat selanjutnya, klik. Yosua 1 ayat 7-8. Hanya, diingatkan lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah.
Tuhan pasti buat mujizat, Tuhan pasti jawab doa, Tuhan pasti beri kemenangan, Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. Hanya kata Alkitab, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung manapun kau pergi. Rancangan Allah dahsyat, rancangan Allah supaya engkau diberkati dan beruntung. Tapi kitanya harus hati-hati. Suami-suami, engkau harus hati-hati. Para pejabat, kau harus hati-hati. Para politisi, kau harus hati-hati. Polisi dan tentara, kau harus hati-hati. Orang-orang kaya, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya kuasa, kau harus hati-hati. Tidak ada satu orang yang terlalu hebat sampai Tuhan tidak bisa rendahkan. Tetapi dia juga begitu dahsyat. Tidak ada orang terlalu miskin sampai dia tidak bisa angkat dan menyatakan kemuliaannya. Tugas kita, bertindaklah hati-hati. Makanya ayat yang kelima dikatakan, ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Diulangi sekali lagi supaya engkau bertindak hati-hati. Artinya apa? Kalau kita takut Tuhan, kita simpan firman, kita dengar-dengar pada suara tuntunan Roh Kudus, otomatis kita akan hati-hati. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, sama-sama, ayo, sama-sama kita baca ya. Kita baca secara profetik, sama-sama bilang, perjalanan hidupku, ayo kita baca sama-sama. Perjalanan hidupku akan berhasil dan aku akan beruntung. Amin. Ya kita baca secara profetik ya. Artinya firman ini buat kita, ayo kita baca sama-sama. Perjalanan hidupku akan berhasil dan aku akan beruntung. Ayo sama-sama bilang sama saya, perjalanan hidupku akan berhasil dan aku akan beruntung. Orang mau bilang, oh ini ajaran teologi kemakmuran, silahkan. Saya hanya baca ayat firman Tuhan, saya hanya mengimani dan itu yang saya yakini. Saya tidak bilang hidup Kristen tanpa tantangan. Saya tidak bilang hidup Kristen tanpa pergumulan, tapi yang saya mau bilang perjalanan hidupku akan berhasil. Dan aku akan beruntung. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Aha. Salah satu persoalan serius di akhir zaman adalah banyak orang, sorry untuk bilang ini, bertindak ceroboh. Ada banyak anak-anak muda, kalian sebetulnya harusnya hidupnya luar biasa. Tapi sayang ceroboh. Pak, usaha Bapak harusnya sangat maju Pak. Tapi sayangnya ceroboh. Harusnya karir saudara itu majunya luar biasa. Sayangnya engkau ceroboh. Coba lihat ayat ini, klik. Sefanya 3:4 bilang apa? Para nabinya, dengar ya, para nabinya. Bukan para penjahatnya, para nabinya. Dia nabi. Dia orang yang mengenal Tuhan, dia orang yang dipilih Tuhan. Tapi sayangnya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Itu sebabnya saya bilang salah satu tugas gereja di akhir zaman adalah bertindak hati-hati. Karena ceroboh ini bisa melanda setiap orang. Orang miskin bisa ceroboh. Orang kaya bisa ceroboh. Orang hebat bisa ceroboh. Tapi orang yang gak punya apa-apa bisa ceroboh. Hamba Tuhan yang diurapi Tuhan luar biasa bisa ceroboh. Tapi hamba Tuhan yang setengah-setengah yang main-main juga bisa ceroboh. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ceroboh bisa melanda siapa saja. Itu sebabnya Alkitab ajarkan bertindaklah hati-hati, bertindaklah hati-hati, bertindaklah hati-hati. Para nabinya adalah orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya, bayangkan ini nabi dan imam. Ini orang-orang yang sudah bertobat, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah mengerti kebenaran. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Ini saya bilang gak hati-hati. Ceroboh, seenaknya. Orang dunia bilang seenak udelnya, mau-maunya sendiri. Itu yang berbahaya. Kita warga surga bos. Alkitab berkali-kali bilang, kuasai diri. Jadi kita gak bisa hidup ceroboh, kita gak bisa diatur oleh emosi kita gak bisa diatur oleh kenikmatan, kesenangan sesaat itu yang menghancurkan kita. Lihat selanjutnya, klik. Saya pelajari. Ceroboh apa yang harus kita jaga? Yang pertama, dalam mengucapkan perkataan serta memilih kata yang diucapkan. Seandainya engkau memilih kata yang lebih manis kepada suamimu,
Betul engkau memberi teguran, tapi pemilihan katamu harus jelas. Perkataanmu harus penuh hikmat. Maka saya percaya banyak hal yang dahsyat akan terjadi. Kadang-kadang kau berkata, loh tapi kan saya niatnya baik. Betul, niatmu baik. Tapi kau ceroboh dalam mengeluarkan perkataan, dalam memilih kata-kata yang kau ucapkan. Betul, anakmu salah. Tapi kalau anakmu salah bukan berarti dia harus bisa diucapkan apa saja pada dia. Hello. Pak, Ibu, itu memang anakmu. Tapi itu bukan berarti segala kuasa ada dalam tanganmu. Ingat, itu anakmu. Tetapi itu juga dipercayakan Tuhan dalam kehidupanmu. Bukan kau yang punya, tapi Tuhan yang punya dan taruh dalam kehidupanmu. Makanya Alkitab berkali-kali ingatkan, orang tua jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Kalau anak-anakmu sakit hati kepadamu, jangan salahkan mereka. Tetapi pikir, jangan-jangan iblis memakai lidah saya. Iblis memakai kecerobohan saya. Saya kalau udah marah, masa bodoh sama anak-anak saya. Pemilihan kata yang saya pergunakan, betul-betul kata-kata yang sebetulnya perbendaharaan kata dari setan, saudara. Pak, engkau bisa tegur istrimu. Pak, engkau kadang-kala bisa berdebat dan berargumentasi sama istrimu. Tapi jangan ceroboh dalam mengeluarkan perkataan. Jangan ceroboh dalam memilih kata-kata yang harus diucapkan. Ibu, kadang-kala kau tidak setuju dengan mertuamu, kadang-kala kau tidak setuju dengan suamimu, kadang-kala kau tidak setuju dengan iparmu. Tapi jangan ceroboh dalam mengeluarkan perkataan. Sampai Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Banyak orang akhirnya hidupnya a mess. Hidupnya betul-betul berantakan hanya karena apa? Karena dia ceroboh dalam mengucapkan perkataan. Pokoknya semua yang ada dalam pikiran dia keluarkan. Lalu dengan bangga dia bilang, saya memang orang yang begini mau diapain? Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, kau anak raja, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan anak kampung, saudara. Warga kerajaan sorga, dia sangat berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan dan dalam memilih perkataan yang diucapkan. Ini jadi berkat enggak? Ini yang Tuhan kehendaki enggak? Ini membawa damai enggak? Ini menghadirkan kesejukan enggak? Ini bisa merubah orang enggak? Kalau kata-kata kita ternyata sia-sia, buat apa kita ucapkan? Karena ini hanya merupakan pemenuhan agenda dari neraka untuk mendatangkan kekacauan. Jadi yang pertama, ceroboh yang harus kita hindari dalam mengucapkan perkataan serta memilih kata-kata yang diucapkan. Yang kedua, manusia seringkali ceroboh dalam menentukan pergaulan. Alkitab bilang apa? Pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Ada banyak orang harusnya hidupnya itu dahsyat. Harusnya masa depannya cemerlang. Tetapi sayangnya dia ceroboh dalam menentukan pergaulannya. Dan karena dia ceroboh dalam menentukan pergaulan, akhirnya pergaulannya menyeret dia untuk masuk dalam jebakan-jebakan iblis, sehingga akhirnya kita masuk pada sebuah kehidupan yang semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Yang ketiga, ceroboh dalam berpikir serta bersikap di tengah masalah dan persoalan kehidupan. Jadi otaknya harus difilter. Makanya Paulus bilang kami memiliki pikiran Kristus. Makanya Alkitab bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu, jangan ceroboh. Jangan semua yang setan tawarkan kita biarkan masuk dalam pikiran kita. Kita harus ada filternya. What is the filter? The word of God. Firman Tuhan harus jadi filternya. Karena pikiran kita akan menentukan apa yang di hati kita. Kalau pikiran kita kalut, kacau, stres, hati kita juga gelisah. Dan akhirnya apa yang ada di pikiran dan hati akan terwujud dalam tindakan. Mungkin ada banyak orang yang bilang, oh saya sih gak berzina, saya cuma mikir-mikir aja kadang-kala. Nah iya kan. Orang berselingkuh, orang berzina mulainya dengan pikiran. Ada banyak orang yang bilang, ya kan onani gak apa-apa pendeta kalau orang Kristen kan. Ya daripada berzina, ya kan. Dosa onani bukan sekedar dosanya, tapi pikirannya. Pikiran saudara sudah cabul. Jelas kan sampai di sini? Dan Alkitab bilang apa yang kau pikirkan itu sama seperti kau sudah melakukannya. Karena apa? Itu hanya tinggal tunggu waktunya saja, saudara. Makanya kita jangan ceroboh dengan pikiran kita. Karena kalau kita ceroboh dalam pikiran kita, kita akan ceroboh dalam sikap kita.
Makanya sebelum kita berbuat apa-apa, minta tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus, apa saja yang bukan dari Tuhan batalkan, hentikan. Apa saja yang Tuhan kehendaki, tuntun aku di jalan itu ya Allah. Haleluya. Selanjutnya, banyak orang ceroboh dalam memanfaatkan uang serta mengembangkan berkat yang Tuhan percayakan. Uang bukan alat setan. Tapi uang bisa jadi alat setan kalau kita ceroboh. Makanya akar segala kejahatan bukan uang, tapi akar segala kejahatan adalah cintakan uang. Dan cintakan uang membuat kita ceroboh dalam mempergunakan uang. Ada banyak orang pokoknya asal ada uang habis. Nggak pernah diatur. Bahkan lebih parahnya, utang sana, utang sini. Kredit card bisa 20. Kredit card ini bayar kredit card ini, waduh ngeri saudara-saudara. Ada banyak orang sangat ceroboh dalam keuangannya. Hidup ini belajar kuasai diri. Alkitab ajarkan kita cukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan karena pikir, oh ya anak Tuhan diberkati, pokoknya dari mana aja ambil pakai, waduh. Kenapa sih? Jangan jadi orang korban iklan apa saudara-saudara. Zaman sekarang kan zaman apa-apa bisa cuma pakai jempol. Iya kan? Kemakan iklan. Kalaupun gak ada uang, minjem, cicilan. Gak salah cicilan. Selama kita masih bisa kontrol. Tapi kalau akhirnya cicilan kita lebih besar daripada kekuatan kita. Akhirnya saudara bukan beli yang saudara perlukan, saudara cuma beli yang saudara inginkan. Yang kemudian advertisement atau advertensi atau iklan menekan kita dengan itu. Kita tertipu. Saya tidak mau anak-anak Tuhan akhirnya terbelenggu dengan utang. Saya tidak mau anak-anak Tuhan terbelenggu dengan kebodohan, kecerobohannya. Dengan penggunaan uang. Lepaskan diri saudara. Dan ikatan hawa nafsu daging yang membuat saudara berpikir, oh saya mesti beli ini, saya mesti beli ini. Orang punya, saya juga harus punya. Itu adalah cara kerja iblis untuk membuat hidupmu sengsara. Engkau akhirnya diperbudak oleh hawa nafsu. Engkau diperbudak oleh iklan. Engkau diperbudak oleh merek-merek yang ada. Dalam nama Yesus lepaskan dirimu dari itu. Karena kalau tidak, engkau akan terbelenggu dan terjajah di dalamnya. Yang selanjutnya, banyak orang meskipun sudah Kristen, sudah bertobat, sudah pelayanan, masih ceroboh dalam mengucapkan perkataan serta memilih kata yang diucapkan. Dalam menentukan pergaulan, dalam berpikir dan bersikap di tengah masalah dan persoalan kehidupan. Dalam memanfaatkan uang serta mengembangkan berkat yang Tuhan percayakan. Dan yang kelima, dalam mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan ketika engkau masih emosi. Jangan mengambil keputusan ketika engkau sibuk hanya dengan pemikiran-pemikiran kesenangan nikmat jasmani belaka. Tapi pastikan kalau engkau mau mengambil keputusan, minta hikmat Tuhan. Dan Alkitab untuk itu bilang, barang siapa yang kekurangan hikmat, minta dari Tuhan. Ia akan memberikan dengan murah dan tidak membangkit-bangkit. Orang hebat bukan mereka yang tidak punya kekurangan. Orang hebat bukanlah orang sempurna, karena tidak ada orang yang sempurna kecuali Tuhan Yesus. Tetapi orang hebat adalah orang biasa yang mengambil keputusan-keputusan hebat di dalam kesehariannya. Saya temukan banyak orang yang di sekolah juga gak pintar. Tetapi keputusan-keputusan yang diambil luar biasa. Tapi sebaliknya saya temukan orang-orang pintar tapi hari ini bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena gak sanggup mengambil keputusan dengan tepat. Karena beda antara kepintaran dengan hikmat. Kepintaran hanya akan membuat orang pandai menganalisa. Orang-orang pintar, ujung-ujungnya pandai menganalisa, pandai kritik, ya kan? Pandai berkomentar, ya kan? Coba lihat. Pertandingan Piala Eropa. Waduh. Semua berkomentar, harus begini, harus begini, harus begini. Ya kan, pertanyaannya bisa main nggak? Belum tentu.
Tetapi orang yang benar-benar ahli, dia bisa main. Tapi orang berhikmat, ini penting. Dia bisa mengambil keputusan. Dan ketika pintar, ahli, dan berhikmat menjadi satu, itu yang namanya hidup yang diberkati. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Izinkan saya sekali lagi mengingatkan. Apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang kecerobohan sudah saya sampaikan. Pastikan engkau buang kecerobohan. Berhati-hati. Bertindak bijaksana kata Alkitab. Selanjutnya saya pelajari. Klik. Mengapa kita perlu berhati-hati? Ada beberapa hal yang saya temukan kenapa kita harus sangat berhati-hati. Yang pertama. Karena setan ada dan dia selalu mencari celah. Kalau setan tidak bisa menyerang kita, bukan berarti dia tinggalkan kita. Ketika setan tidak bisa menyerang kita, dia cari celah. Dan celah yang paling mudah dia masuk adalah ketika kita ceroboh. Kita sudah punya istri, tapi bergaul terlalu dekat dengan seseorang. Enggak kok pendeta, bercanda kok. Mulainya bercanda. Ya saya kebetulan nyaman aja sama dia, jadi ya dekatlah kita. Iya mulainya begitu. Tapi kalau kita gak hati-hati, kita buka celah, iblis goreng terus, tarik terus. Dan pada saat kita kecewa sama istri atau kita kecewa sama suami, ini yang dia tarik dan menghancurkan hidup kita. Kita harus hati-hati. Karena setan itu ada. Dan dia selalu mencari celah. Hubunganmu dengan anak yang tadinya manis. Hanya karena kau emosi, kau mengucapkan kata-kata yang sembarangan. Akhirnya hubunganmu dengan anakmu hancur. Lalu kau mulai menyalahkan anakmu, dia gak benar, ini gak benar, itu gak, semua orang gak benar. Lu yang paling benar. Dalam nama Yesus bertobat. Apa artinya kita bangga? Bahwa hanya saya yang benar dan semua salah, tapi akhirnya hidup kita sengsara sendiri. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Setan itu ada. Dia mencari celah. Dan ketika dia jumpai kecerobohan kita, ketidakhati-hatian, di situ dia masuk. Dan dia kacaukan segala-galanya. Yang kedua. Mengapa kita perlu berhati-hati? Karena hanya dengan berhati-hati, segala-galanya akan ditambah-tambahkan pada kita. Karena orang hati-hati, dia gak nekat. Orang hati-hati dia gak sembarangan. Dan waktu Tuhan lihat kita berhati-hati, ingat Alkitab bilang apa? Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Waktu Tuhan lihat, dia hati-hati dalam hal ini. Dia tambahkan hikmat buat kita. Dia tambahkan kebijaksanaan buat kita. Dia tambahkan kekuatan buat kita. Dia tambahkan mujizat buat kita. Dia tambahkan hal-hal yang baik. Sehingga kita semakin bertumbuh dalam anugerahnya. Selanjutnya. Mengapa kita perlu berhati-hati? Karena pada dasarnya kita sangat rentan. Kita sangat lemah. Kita tidak kebal terhadap dosa dan kesenangan duniawi. Artinya kalau kita gak hati-hati pasti jatuh. Saya gak mau tahu berapa banyaknya karunia yang Tuhan percayakan kepadamu. Saya gak mau tahu berapa lama engkau sudah hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tetapi satu yang saya tahu. Pada saat kita semua rentan. Orang seperti Abraham saja. Orang sekaliber Musa saja. Orang sehebat Daud saja. Kalau dia tidak hati-hati dia pun jatuh. Sorry untuk bilang ini. Apalagi lu. Apalagi lu. Setiap jemaat Tuhan. Sahabat-sahabat yang saya sayang dalam kasih Tuhan. Sorry untuk bilang ini. Musa. Abraham. Daud. Simpson. Tidak hati-hati jatuh. Tidak hati-hati kacau. Sekali lagi sorry untuk bilang ini. Apalagi lu. Tapi selemah apapun kita. Kalau kita bertindak hati-hati. Kita jalan dalam tuntunan Tuhan. Maka engkau kagum melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara dahsyat dalam hidup kita. Yang sudah katakan amin. Selanjutnya. Mengapa kita perlu berhati-hati? Karena berhati-hati adalah bukti nyata. Bahwa kita menguasai diri, kita mengerti firman dan kita dengar-dengar pada suara Roh Kudus.
Ya dong. Kalau kita mengerti firman, kita menguasai diri, kita taat pada tuntunan suara Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita mau selalu rindu jadi berkat, kita akan berhati-hati. Kenapa orang gak hati-hati? Jawaban saya karena sombong. Iya kan? Simpson bilang apa? Seperti yang sudah-sudah, aku akan meronta lepas. Dia pikir dia hebat. Daud kenapa tidak berhati-hati? Kan dia pikir udah gak ada yang bisa mengalahkan aku. Makanya lawan Filistin aja yang disebut musuh bebuyutan istilahnya. Dia gak turun tangan sendiri, sistem udah bisa mengalahkan semuanya. Lihat kan? Waktu orang itu sombong. Waktu orang tidak mempedulikan suara Tuhan. Waktu orang meremehkan segala sesuatu, take it for granted. Pada saat itu dia menjadi tidak hati-hati. Iblis mau taruh kesombongan. Iblis mau taruh keponggahan dalam diri kita. Sehingga kita gak berdoa di waktu pagi. Kita merasa terlalu sibuk sampai kita gak ada waktu untuk baca Alkitab. Kita gak ada waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita gak ada waktu untuk kumpul bersama keluarga. Kita gak ada waktu untuk mendengarkan nasihat orang. Kita gak punya waktu untuk mendengar firman setiap hari. Dan kita mulai tidak bertindak hati-hati. Iblis gak mau tahu kau sehebat apa, sekuat apa, sejago apa. Tapi dia lihat selang kau tidak hati-hati, dihancurkan hidupmu. Adik-adik muda. Kalau ada sesuatu yang saya sebagai hamba Tuhan bisa memberi masukan kepada adik-adik muda yang saya kagumi dalam kasih Kristus. Maka kalimat saya sederhana, bertindaklah hati-hati. Ibu-ibu rumah tangga, para istri, bapak-bapak dan para suami. Para pejabat, kaum profesi di bangsa ini. Kalau saya boleh menyampaikan sesuatu hari ini lewat firman Tuhan, maka izinkan saya mengingatkan. Saya kagum untuk prestasi-prestasi yang sudah capai. Tetapi izinkan saya mengingatkan sebagai seorang hamba Kristus. Bertindaklah hati-hati. Apapun yang kau capai, kalau kau tidak bertindak hati-hati, tanpa kau sadari, jatuhnya cepat. Dan bukan hanya cepat, menyakitkan dan memalukan saudara. Selanjutnya, yang terakhir saya pelajari, apa yang harus selalu kita ingat? Bagaimana kita menjaga diri kita? Ini penting, ini penting. Karena saya mau untuk setiap firman yang saya sampaikan ada solusinya. Ya kan, jangan sampai kita, kita harus bertindak hati-hati. Lalu saudara, ya tapi gimana saya bertindak hati-hati? Ya kan, solusinya adalah bagaimana to keep the awareness. Bagaimana untuk menjaga supaya kita tetap berhati-hati. Ada 4 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, kita harus ingat neraka itu ada. Sorga itu ada, yes pasti. Tapi neraka itu ada. Makanya Paulus bilang, jangan sampai aku memberitakan Injil tapi aku ditolak. Itu sebabnya aku menguasai tubuhku. Lihat kan. Orang seperti Paulus menyadari betul dia harus hati-hati. Karena dia tidak mau ada di neraka. Dan ketika kita sadar, iya neraka itu ada. Ada banyak orang hari-hari ini seperti nggak takut neraka gitu. Pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Nonton film-film cabul, tayangan-tayangan cabul. Maki orang tua. Ngelawan pendeta, nyerang pendeta sana, maki-maki di medsos. Atau dia nggak kenal. Waduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Banyak orang bertindak hari-hari seperti neraka tidak ada. Orang sekarang narkoba, lesbian, homoseks. Kalau pendeta tegur, pendeta dilawan, dimaki. Saudaraku, saudara mau marah sama saya terserah. Tapi bahasa saya dengan penuh kasih buat saudara sangat jelas. Hell is real. Neraka itu ada.
Ada banyak orang hari ini seperti nggak takut neraka. Tetapi orang kalau sadar neraka itu ada, dia akan bertindak sangat hati-hati. Kita hidup hanya berapa tahun sih? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, hebat sekali. Jangan sampai hanya untuk kesenangan yang sifatnya puluhan tahun. Kita harus menderita selamanya di neraka. Saya mengerti khotbah tentang neraka hari-hari tidak populer. Jangan-jangan sementara saya ngomong tentang neraka, banyak orang yang langsung pindah channelnya. Ngapain dengan pendeta yang kampungan begini mengasah pendeta bicara tentang neraka. Saya bicara tentang neraka karena cinta saya sama saudara sungguh-sungguh. Jangan sampai hanya karena kebodohan, kecerobohan dalam kehidupan. Akhirnya you have to spend your eternity in hell. Tapi karena saya sadar neraka itu ada. Tuhan, saya gak mau ada di neraka. Walaupun saya harus berkorban. Saya tahu satu hal. Jeripayah saya dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saya pelajari. Apa yang harus selalu saya ingat? Agar saya selalu berhati-hati. Ingatlah. Tuntunan dan kuasa Roh Kudus itu nyata. Jika kita mau tenang dan memberi kesempatan. Di saat apapun, di saat panik kah, di saat tekanan kah, di saat stres kah, di saat hal-hal menyakitkan kah, di saat hal-hal melukai kah. Kalau saya mau tenang. Dan saya mau memberi kesempatan untuk Roh Kudus yang atur. Sehingga kita berkata aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus yang hidup dalam aku. Maka saya percaya tuntunan Roh Kudus itu nyata. Apapun yang orang mau katakan hari-hari ini saya tetap percaya. Saya tetap percaya bahwa Tuhan tetap Allah yang berbicara. Dan dia berbicara melalui rohnya, melalui tuntunannya, melalui kasihnya, melalui hikmatnya, melalui kebijaksanaannya. Karena itu kuasai diri kata Alkitab. Jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa bukan hanya saya menyampaikan semua yang ada di hati saya kepada Tuhan. Tapi berdoa juga berarti saya mendengarkan, saya memperhatikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya. Setiap anak-anak Tuhan. Saya mengerti masa pandemi ini. Masa yang tidak menyenangkan, masa yang penuh goncangan. Tapi Alkitab bilang begini, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kenapa? Karena umat yang mengenal Allahnya akan mengandalkan rohnya. Dan roh Allah itu waktu kita tenang. Dan kita memberi kesempatan akan membimbing kita, mengarahkan kita. Untuk masuk dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Haleluya. Yeah. Selanjutnya. Apa yang harus selalu kita ingat agar kita dapat berhati-hati. Yang ketiga, ingatlah. Sikap dan keputusan kita setiap hari. Menentukan hari-hari kemudian kita. Jadi banyak orang. Yang hari esoknya menjadi gelap. Karena hari ininya dia nekat. Saya ulangi sekali lagi. Ada banyak orang sebetulnya hidupnya luar biasa. Ada banyak orang sebetulnya rancangan Allah dahsyat buat hidupnya. Tetapi kemudian hari depannya menjadi gelap. Kenapa? Karena hari ini dia mengambil tindakan nekat. Saya udah gak tahan, saya cerai aja. Semua orang pelayanan menyakitkan saya. Udah saya keluar dari pelayanan. Dalam nama Yesus jangan bodoh. Jangan ceroboh. Kuasai diri. Jadi tenang. Ingat. Keputusan saudara hari ini. Akan menentukan. Hari esok saudara. Artinya hari esokmu. Kau bangun dengan keputusan-keputusan yang kau ambil hari ini. Ingat. Yesus memberikan Roh Kudusnya buat kita. Supaya kita jadi pemenang. Supaya kita bisa jadi berkat. Tapi pada saat yang bersamaan. Supaya kita bisa berjalan. Di jalan yang Tuhan inginkan. Makanya Alkitab bilang Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Bukan berarti gak ada badai. Dia bilang melewati lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan yang adalah gembala menuntunnya senantiasa. Gadamu dan tongkatmu. Menjadi penghiburan bagi aku. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Apa yang harus selalu kita ingat. Agar kita dapat selalu berhati-hati. Ingatlah satu, neraka itu ada.
2, ingatlah tuntunan dan kuasa Roh Kudus itu nyata jika kita mau tenang. Dan memberi kesempatan untuk dia berbicara dan menuntun kita. Yang ketiga, sikap dan keputusan kita setiap hari menentukan hari-hari kemudian kita. Karena hari esok kita dibangun dengan keputusan-keputusan yang kita bangun hari ini. Karena itu bertindaklah hati-hati sebelum mengambil keputusan. Minta tuntunan Tuhan. Tenang, berpikir panjang. Jangan berpikir pendek dalam hidup ini. Dan yang keempat, yang terakhir. Rancangan Allah bagi kita itu selalu sempurna. Keselamatan, pendewasaan, serta target Tuhan untuk menyempurnakan kita. Jadi keselamatan, pendewasaan lalu disempurnakan. Keselamatan, pendewasaan, dan disempurnakan. Itulah target Tuhan. Itulah rancangan Tuhan. Betul kadang-kala jalan-jalan kita penuh batu. Betul jalan-jalan kita kadang-kala penuh onak dan duri. Makanya hati-hati. Hati-hati jangan cepat putus asa. Hati-hati jangan isi pikiran dan hati kita dengan keluhan-keluhan. Hati-hati supaya jangan ambil tindakan nekat. Hati-hati jangan menjauh dari Tuhan. Hati-hati jangan kompromi dengan dosa. Hati-hati supaya kita tidak jadi sombong. Hati-hati supaya kita jangan melupakan Tuhan. Hati-hati supaya jangan kita meninggikan diri sendiri. Tapi kita berhati-hati untuk tetap berada di jalan Tuhan. Karena Alkitab jamin buat kita. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Daud bilang apa? Dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang-orang benar meminta-minta roti. Tuhan adalah Allah yang dahsyat. Saudaraku, kesimpulan firman hari ini. Tuhan memberikan rohnya. Tuhan memberikan firman-Nya. Tuhan memberi kuasa. Tuhan punya rancangan yang indah. Tanggung jawab kita. Bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Yesusku bangga padamu. Haleluya.